warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Akbar Maulana. NIM saya E11 2018 00934. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan rangkaian transistor sehingga mendapatkan karakteristik transistor. Pada modul ini, transistor yang kita pakai adalah dengan tipe 2N3904. Nah, pada modul ini juga memiliki tujuan yaitu memahami karakteristik transistor BJT dan mengidentifikasi daerah kerja transistor berdasarkan pada kurva karakteristik transistor. Oke, tak usah panjang lebar, kita langsung saja ke langkah percobaannya. Pada percobaan pertama, ukur karakteristik transistor dari tipe yang telah ditentukan dengan menggunakan EV Analyzer pada simulator multisim. Oke, kita cari di sini ya. Kita cari di pojokan sini EV Analyzer, kita klik, terus kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Atur EV Analyzer seperti pada tabel 1.1. Kita lihat dulu tabelnya 3, 30, 15, 11, 5. Ini dihafalin. Kita klik 2 kali sehingga muncul begini. Jangan lupa ini diganti BJT-NPN. Ini dihafalin ya, nanti untuk kakinya klik 1 untuk B, 2E, 3C. Kita klik ini. Ini 3. Ini 30. Ini 15. Ini 11 dan ini 5. Setelah sudah, kita lanjutkan. Hubungkan kaki-kaki transistor pada analyzer sesuai dengan tipe yang dipilih. Running simulator multisim, kemudian akan tampil grafik. Amati dan cantumkan grafik tersebut. Kita cari dulu transistornya, kita cari di sini. Kita klik. Setelah itu BJT-NPN. Setelah itu kita cari transistornya dengan tipe 2N3904. Nah, kita oke. Kita taruh di sini. Setelah itu kita hubungkan. Kita klik 2 kali, kita run. Nah, di sini akan tampil grafik karakteristik transistor. Nah, kita akan menganalisanya. Kelihatan atau tidak? Saya buat putih. Ya, ternyata kelihatan hitam ya. Nah, pada daerah ini, daerah sini sampai ke bawah sini, ini adalah daerah saturasi, di mana pada daerah saturasi ini IC sama dengan beta kali IB, di mana jika ingin menaikkan IC maka kalian harus menaikkan IB, dan jika V dinaikkan maka V0 akan turun dan akan mendekati VCC. Nah, pada saturasi ini transistor belum bekerja sepenuhnya sebagai penguat. Nah, pada daerah yang di bawah ini adalah namanya daerah cut off. Di sini transistor tidak bisa bekerja sebagai penguat juga, di mana IB sangat kecil sehingga mendekati 0. Nah, pada saturasi ini juga disebut juga dengan saklar tertutup. Ya. Untuk cut off disebut juga dengan saklar terbuka. Nah, di daerah sini kenapa ini kok nggak ada selanjutannya atau lanjutannya gambarnya? Di daerah ini adalah daerah breakdown. Nah, di mana tempat transistornya bekerja? Nih, di daerah sini. Di daerah yang linear. Di mana transistor pada daerah linear ini akan bekerja sebagai penguat.
yang dimana BE akan menjadi forward bias dan BC akan menjadi reverse. Begitu penjelasannya ya. Jadi kalian harus ingat pada daerah ini transistor akan bekerja sebagai penguat pada daerah aktif atau linear. Kita lanjutkan ke percobaan kedua ya. Kita hapus dulu. Buatlah rangkaian seperti gambar 1.7 pada simulator multisim. Kita membutuhkan 2 resistor dan 2 tegangan. Kita cari di sini. Kita butuh 2. Kita juga butuh ground karena ini sangat penting. Terus kita butuh resistor. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita ganti dulu ini resistornya, FVB nya juga, FC nya juga, dan RC nya juga ini ya. Nah, kita di sininya diganti dulu. Ini menjadi 100 ohm. Ini kita ganti jadi FVB. Terus ini juga kita ganti menjadi FC. Kita hubungkan. Nah, setelah itu kita membutuhkan multimeter juga. Kita siapkan sejumlah 3. Kita lanjut ke ukur arus IB dengan mengatur FBB. Lihat menggunakan multimeter sampai IB menunjukkan 50 mikroampere. Nah, pada di kaki IB ini harus menunjukkan arusnya 50 mikroampere. Nah, kita hapus dulu ini. Kalau mengukur arus di seri ya, jangan sampai di paralel. Kita atur FVB nya. Untuk mengatur FVB sehingga untuk menjadi 50 ampere yaitu dengan nilai tegangan 2,38 volt, dan ini bawahnya juga 2,38 volt. Kita kita lihat ini diganti ke ampere ya. Terus kita run. Nah, benar 50 ampere. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Atur tegangan VC sampai menunjukkan tegangan 5 volt. Selanjutnya ukur arus IC dan VCE dengan rangkaian kondisi basis slope. Oke. VC nya sudah 5 volt, berarti kita harus mengukur arusnya di IC dan tegangan di VCE. VCE yaitu tegangan di mana pada kaki kolektor dan kaki emitor. Kita
kita mengukur arus di sini. Ini tegangan VCE, ini arus IC, dan ini IB. Kita lihat untuk IB-nya 50 mikroampere, untuk IC-nya adalah 8,3 miliampere, dan untuk VCE-nya sama dengan 4,1 volt. Kita sudah mendapatkan tiga-tiganya. Amati dan catat hasil pada tabel 1.2. Ulangi kembali langkah nomor 2 sampai 4 dengan mengubah nilai IB dan VC seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2. Amati dan catat kembali pada tabel 1.2. Oke. Kita lihat di sini. Oh iya. Ini pada tabelnya yang diinginkan adalah IB-nya selalu menaik dari 50, 100 sampai 150 mikroampere, dan FBB-nya pun naik. Apa yang terjadi nanti saya contohkan pada VC-nya 5 ya. Saya contohkan satu dulu untuk VC5. Untuk IB 100 mikro dan VBB-nya 4,08. Kita ganti VBB-nya. Kita oke. Kita udah ganti, terus kita run. Untuk IB-nya sendiri kita benar adalah 100 mikroampere yang tercatat pada modul tadi. Terus untuk IC-nya di sini mengalami kenaikan, dan pada VCE-nya mengalami penurunan, di mana pada saat pertama tadi kita mendapatkan 4,1 volt dan ini cuma 3,3 volt. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya dulu ya. Nanti kita analisa di akhir-akhirnya. Untuk FBB-nya 5,76. 5,76. Kita oke. Setelah kita run. Nah, pada IB-nya kita benar mendapatkan 151 mikroampere, dan ini IC-nya mengalami kenaikan sebesar 23,6 miliampere, dan VCE-nya mengalami penurunan yaitu 2,6 volt dari 3,3 volt menjadi 2,6 volt. Oke, di sini kita akan menganalisa. Saya sudah menghitung seluruhannya di sini. Nah, pada percobaan kedua ini didapatkan bahwa IB ini sebagai pengontrol dari IC dan IE, di mana dibuktikan dengan persamaan IC sama dengan beta kali IB. Jika IB akan dinaikkan, maka IC akan naik, dan jika VCC-nya dinaikkan ini, maka VCE akan hampir sama dengan VC. Nah, sesuai dengan rumus KVL-nya, di mana VCE sama dengan VCC kurangi IC kali RC. Nah, di sini dilihat ya. Di mana IB 50, 100, 150. Ini dilihat IC-nya semakin tinggi. Ini dikarenakan jika IB dinaikkan, IC akan naik. Dan sebaliknya, jika IB diturunkan, maka IC juga akan turun. Untuk VC dan VCE-nya ini, di mana VCE akan mendekati VCC ini. Ya. Sini bisa dilihat untuk semuanya. Nah, dan hal ini bisa terjadi karena pada transistor ini mengalami di daerah linier yang tadi saya jelaskan pertama.
hal itu bisa mendapatkan nilai ini semua, dan ini bekerja pada daerah linear. Oke, kesimpulannya pada modul ini dapat disimpulkan bahwa pada transistor 2N3904 yang terdiri dari selapis semikonduktor tipe E dan di antara dua lapis tipe N dengan arus yang kecil yang memasuki basis pada tunggal emitor dikuatkan oleh keluaran kolektor. Nah, yang tadi, yang ini ya. Dengan kata lain, transistor NPN ini hidup ketika tegangan basis lebih tinggi daripada tegangan emitor. Pada dasarnya, untuk sistem penguat dapat bekerja sebagai penguat, transistor berada pada dalam kondisi aktif atau dalam kondisi linier yang dihasilkan dengan memberikan bias pada transistor, dan bias dapat dilakukan dengan memberikan arus konstan pada basis atau pada kolektor. Nih, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.